Oke, setelah semua settingan benar, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan setting dari Dreamweaver ini agar dia bisa connect ke dalam user. Untuk itu kita bikin dulu data dummy, katakanlah ID-nya nggak perlu diisi, katakanlah maka di sini akan muncul satu row baru namanya admin. Jika pada cara konvensional untuk melakukan menghubungkan antara kode PHP dengan menggunakan cara manual, itu kalian harus membuat yang namanya file koneksi dan kawan-kawan dan bla 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 bla. Namun di dalam Dreamweaver ini kita akan melakukannya tanpa coding, hanya dengan beberapa settingan saja. Untuk itu langkah yang pertama adalah tetap sama, kita harus mengkoneksikan antara project kita dengan database-nya. Pencet tambah plus di dalam tab database, atau kalau misalkan tab ini belum ada, kalian bisa mengaksesnya melalui Windows, kemudian di database, maka di sini akan ada opsi baru yang namanya database, binding, dan server behavior. Keempat tab inilah yang akan berguna nanti. Kita pencet tanda plus, kemudian kita pencet MySQL connection, lalu kita kasih nama, katakanlah nama lokal, kemudian MySQL servernya yaitu localhost, username root dengan password, karena saya di sini menggunakan instalasi SAM yang tanpa menggunakan password, jadi passwordnya saya kosongin. Kemudian untuk database-nya kita pencet select dan cari nama database yang tadi, lalu pencet OK, lalu OK. Ia akan memberikan peringatan kalau misalkan MySQL servernya tidak dikasih password. Untuk mendapatkan data yang ada di dalam database, caranya cukup mudah sekali. Kita ganti kata-kata hello world ini dengan menggunakan data yang ada di tabel tadi. Langkah yang paling mudah dilakukan adalah pencet tab data, lalu kita pencet di dynamic data dan kemudian di dynamic table. Di sini ada beberapa pilihan. Dynamic table ini digunakan untuk membuat otomatis. Jadi nanti semua data yang di sini akan masuk ke dalam Dreamweaver-nya. Jadi dia akan membuat tabel secara otomatis. Sedangkan dynamic text, kalian hanya akan mendapatkan teks biasa. Jadi hanya teks biasa tanpa kode apa-apa. Kemudian bisa kalian olah sesuai dengan kebutuhannya. Namun sebelum menggunakan itu, kita harus melakukan setting ke tabel yang biasa disebut dengan record set. Kita pencet di tab binding, maka di sini ada kosong karena kita masih belum membuat apa-apa. Kita pencet tambah. Oh maaf, ini kayaknya sepertinya dia data source-nya masih ke dokumen tag-nya masih banyak HTML ya. Ya udah kita close. Kemudian kita buka sekali lagi. Nah, dia harusnya adalah dokumen tab-nya PHP. Jika settingannya benar dan filenya menggunakan file PHP, maka di binding ini akan muncul dokumen tab-nya PHP. Kalau di HTML dia nggak akan bisa correct. Lalu kita pencet tanda plus, kemudian kita pencet tanda record set atau query. Record set atau query ini akan menghubungkan antara Dreamweaver dengan tabelnya. Kalau sebelumnya kita tadi adalah mengkoneksikan antara Dreamweaver dengan database-nya, maka sekarang kita mengkoneksikan Dreamweaver ke dalam tabel. Katakanlah kita masukkan data admin. Lalu kita cari tabelnya yaitu tabel user, dan kolom mana saja yang mau kita ambil, katakan kita mau ambil semua. Ya, kemudian di sini ada filter. Kalau misalkan nantinya ada filter, katakanlah ada user sama dengan 1, itu ini bisa. Tapi untuk sementara untuk pembelajaran kita tidak akan menggunakan filter lebih jauh. Kita pencet OK. Maka secara otomatis akan terdapat record set dan beberapa field. Jika kita drag nama ini ke dalam tampilan split, maka secara otomatis dia akan menampilkan data admin.nama, yang mana nama ini akan mendapatkan data dari record set namanya data admin, di mana data admin ini kita masukkan
ke tabel user, dan artinya dia akan mengambil nama sesuai mengambil data nama di tabel user. Jadi kalau kita save, kemudian kita run, nah ini akan. Nah, ini yang paling sering terjadi ketika kita menggunakan PHP yang versi baru, yaitu adalah deprecated. Nah, karena MySQL PHP yang saya gunakan adalah PHP 56, yang mana 56 sudah tidak mensupport MySQL di Connect. Jadi kita akan mematikan warning tersebut dengan cara pencet di config, terus kemudian pencet di php.ini, lalu cari error. Di bagian error handling and logging, kita cari yang ini, kita ganti dengan yang ini. Ini artinya apa? Artinya error yang ditampilkan di browser itu hanyalah error sesuai dengan keterangan di sini. Jadi nanti tulisan deprecated tidak akan muncul kembali. Lalu kita save, lalu kita stop, terus kemudian kita start lagi. Maka secara otomatis di sini tulisan deprecated hilang dan akan muncul saudara. Kita bisa cek tadi database-nya, maka nanti secara otomatis di sini sudah berubah. Kira-kira seperti itu untuk koneksi antara tabel dan